Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Asus Zenfone Max M2 atau ZB633KL ya. Nah, untuk kerusakan dari Asus Zenfone Max M2 ini, kendalanya dia itu LCD-nya atau panel layarnya itu blank ya, tidak menampilkan gambar akibat jatuh ya. Jadi dia ponselnya habis jatuh, lalu ada retaknya juga di bagian pojok kanan bawah ya, ini ya. Nah, dia itu retak dan juga tidak menampilkan gambar lagi ya. Ya, mungkin memang efek dari jatuh. Tapi mesinnya itu masih nyala ya. Jadi terkadang ada notifikasi masuk itu dia masih bunyi, dan juga saat saya coba untuk konekkan ke PC dia itu juga masih terhubung dengan baik ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Asus Zenfone Max M2 atau ZB633KL. Untuk langkah awal atau step pertama, kita perlu melakukan pembongkaran atau kita bongkar terlebih dahulu terhadap ponsel Asus Zenfone Max M2 nya ya. Nah, untuk bongkarnya kita perlu melepas terlebih dahulu SIM tray atau slot SIM card dari Asus Zenfone Max M2 nya. Lalu kita bongkar atau kita lepas casing bagian belakang ya. Untuk melepas casing bagian belakang bisa menggunakan bantuan kuku jika punya kuku seperti saya ya. Itu ya, kukunya agak panjang itu bisa ya dimanfaatkan. Nah, atau juga bisa menggunakan bantuan opening tool yang berbahan metal seperti yang saya gunakan di awal tadi ya. Oke ya, ini casing bagian belakang sudah berhasil saya lepas ya. Itu ya, bisa kita lihat. Lalu kita akan dilihatkan beberapa baut ya yang mengunci dari fleksibel LCD, fleksibel baterai, dan fleksibel mainboard to support ya, dan juga fleksibel fingerprint. Nah, itu kita lepas terlebih dahulu ya. Bautnya yang mengunci ya, itu ada 3 jumlahnya. Kita lepas dulu satu persatu ya. Ya, untuk melepasnya itu hati-hati ya, karena ada fleksibel fingerprint itu yang di area atasnya itu masih ada fleksibel fingerprint. Nah, oke, ini platnya sudah berhasil saya angkat dikit ya, ini masih tersangkut bentar. Saya coba lepas dulu ya, pelan-pelan. Nah, itu saya lepas dulu juga fleksibel baterainya yang masih terkoneksi dengan mesin ya, agar lebih aman. Oke, selanjutnya kita lepas fleksibel fingerprintnya ya, kita singkirkan terlebih dahulu. Lalu lanjut ya, itu adalah fleksibel LCD-nya ya. Itu adalah fleksibel LCD yang saya lepas ya. Nah, untuk melepas LCD-nya, panel LCD-nya, kita perlu membongkar terlebih dahulu atau melepas terlebih dahulu modul buzzer, karena arah fleksibel LCD ini mengarah ke arah bawah ya. Nah, di bagian bawah ini tentunya ada modul buzzer. Kita lepas dulu beberapa baut yang mengunci dari modul buzzernya ya. Setelah kita lepas bautnya, tentunya kita bisa melepas modul buzzernya ya. Kita congkel aja ya modul buzzernya. Tentunya nyongkelnya nggak sembarangan ya, tetap dengan hati-hati ya. Kita cari selanya agar dia bisa mudah terlepas. Nah, itu ya, di area tengah dicongkel gitu aja, dia sudah mau bergerak ya, karena dia itu terkunci di area casing tengah ya. Nah, ini adalah fleksibel LCD-nya. Nah, ini ya, fleksibel LCD ini tuh masuk ke area situ ya tadi ya, di casing tengah. Dan ini selanjutnya akan saya proses untuk melepas bagian panel LCD-nya. Nah, ini saya lihat panel LCD-nya lemnya itu sudah nggak terlalu kuat ya daya rekatnya, sehingga ini saya lepas saja panel LCD-nya tanpa menggunakan bantuan blower ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti atau akan ingin mengganti panel LCD tipe apapun, kalau memang nggak punya blower, asalkan memang daya rekat lemnya ini sudah tidak kuat lagi ya seperti Asus ini, nah itu bisa kita lepas sendiri seperti tanpa bantuan blower seperti yang ada di video tadi ya. Nah, itu setelah panel LCD saya berhasil angkat, ternyata panel LCD ini kok sepertinya ada kena cairannya juga ya. Jadi dia itu ada kayak bekas-bekas cairan gitu ya.
yang sudah mengering ya, jadi nggak mulus gitu ya, kayak memang murni jatuh enggak ya, jadi kayak memang ada cairan masuk juga ya. Ya tapi nggak tahu karena memang pemiliknya tidak mengonfirmasi ini kena air atau tidak, jadi ya pokoknya saya sesuai dengan arahannya saja bahwa ini adalah jatuh dan ingin ganti LCD. Oke ya, jadi lanjut, ini saya lakukan proses selanjutnya yaitu membersihkan sisa-sisa lem ya. Nah, ternyata setelah saya amati ya, setelah panel LCD tadi saya angkat dan juga panel LCD itu ternyata ada kena cairan. Nah, selanjutnya saya juga menemukan bahwa memang Asus Zenfone Max M2 ini memang sepertinya sudah pernah diganti LCD juga ya, karena saya bisa tahu kenapa, karena lem yang ada di bagian casing tengah atau yang tersisa yang masih nempel di bagian casing tengah atau di frame-nya itu ternyata lemnya sudah lem T7000, bukan lem bawaan dari pabrik ya. Karena kalau lem bawaan dari pabrik itu dia nggak mungkin sekeras lem T7000 ya. Nah, ini saya bersihkan sisa-sisa lemnya itu bisa menggunakan bantuan pinset ataupun menggunakan cutter atau pisau bedah seperti yang ada di video ya. Ya, ini memang proses yang paling lama adalah proses yang saat membersihkan seperti ini ya. Di sisi lain karena harus berhati-hati pelan-pelan ya. Ini video sudah saya percepat ya. Jadi memang untuk menghemat durasi agar tidak bosan juga. Ya, ini adalah rontokan lem ya yang saya bersihkan ya. Itu memang lemnya sudah menggunakan lem T7000 ya. Jadi memang bisa diamati. Kalau lem bawaan pabrik itu nggak mungkin ya, nggak mungkin pengelemannya itu loh sampai ke area-area tengah seperti itu, nggak mungkin. Jadi kalau pengeleman pabrik itu dia tuh lebih rapi, dan saya yakin ini adalah pengeleman dari tangan-tangan campur tangan manusia sudahnya. Jadi memang dari teknisi ya. Kalau pabrik nggak mungkin untuk pengeleman seperti itu, nggak mungkin. Jadi dia lebih rapi dan juga mungkin dia sudah menggunakan tenaga mesin atau robot ya. Jadi dia lebih rapi, sudah lebih presisi. Oke ya, ini video sudah ada yang saya cut ya, karena memang untuk membersihkan lem ini ya sungguh ekstra lama dan ekstra hati-hati, karena ini casing tengah atau frame dari Asus Zenfone Max M2 ini terbuat dari plastik ya, jadi dia ringkih. Jadi kalau kita bersihkannya itu terlalu kuat ya, bisa-bisa casingnya pecah atau pecah lah hitungannya, bisa dibilang pecah. Pokoknya dia bengkok atau pecah ya kalau kita bersihkannya terlalu kuat. Jadi memang harus sabar, hati-hati, pelan-pelan, meskipun membutuhkan waktu lebih lama ya gimana lagi ya, memang ini prosesnya. Oke ya, ini masih proses bersihkan ya, ini kurang dikit, tinggal area bawah saja yang masih belum ya. Ini ada karet ya, karet berwarna merah itu karet mic, kita singkirkan dulu, kita simpan, nanti akan kita pasang lagi saat proses perakitan. Oke ya, ini sepertinya emang sudah selesai saat proses bersihkan sisa lemnya ya. Ini saya sikat ya, jangan sampai ada rontokan-rontokan lem yang masih ada di area casing tengah. Nanti kenapa kok harus total bersih ya, karena LCD itu butuhnya datar ya. Kalau ada rontokan-rontokan lem, dia kan jadinya bergelombang nanti ya. bergelombang sih, nanti akan ada salah satu sisi yang ganjal ya kalau masih ada sisa-sisa rontokan lemnya. Jadi harus rata kalau LCD ya. Nah, ini untuk proses pemasangan LCD-nya, ini saya gunakan lem T7000 untuk merekatkan antara LCD dan casing tengahnya ya. Kita tambahkan lem T7000 secukupnya, tidak perlu berlebihan ya. Yang penting cukup, nggak perlu sampai berluber-luber ya. Jadi kita berikan secukupnya karena itu udah cukup kuat kok. Seperti itu asalkan kita prosesnya nanti saat proses mengeringkan itu saat proses pasang terus kita keringkan itu jangan sampai digunakan dulu. Jadi biar kering dulu ya. Dan juga kalau sudah kita pasang, kita tambahkan lem 7000, nanti
di akhir itu kalau bisa dikaretin dulu ya, tapi untuk proses pengaretannya enggak saya masukkan di video, jadi nanti dikaretin dulu ya sambil nunggu lemnya kering, mungkin beberapa jam udah kering. Nah oke ya, ini saya proses pasang modul atau panel layar LCD nya ke bagian casing tengahnya ya. Jadi masukkan fleksibel ke lubang yang ada di casing tengah ya, yang sudah disediakan, lalu kita presisikan LCD nya dari ujung-ujung itu kita presisikan, tekan-tekan secara lembut ya, jangan terlalu keras, nanti bisa pecah lagi kalau ditekan terlalu keras. Pokoknya rapikan ya, rapikan LCD nya ke bagian casing tengahnya, lalu kita rapikan ya. Ini adalah fleksibel dari LCD nya ya, kita rapikan. Ya ini sih sebenarnya nggak tahu ini fleksibel untuk apa, teman, dia itu memang ada seperti kayak ada buntutnya gitu ya, jadi itu pasang aja ya, kita rapikan. Dia itu buntutnya itu masuk ke area fleksibel cas ya. Ya ini fleksibel cas ini ya. Nah itu ya, dia itu tersemat ya, tersemat di bagian bawah dari fleksibel casnya ya. Ya ini karena susah, ini saya lepas saja dulu fleksibel casnya untuk agar bisa merapikan itu ya, buntut dari fleksibel LCD nya itu ya. Iya itu ya. Ya ini ya, sampai saya congkel kayak gitu ya, tapi congkelnya gak keras, jadi semampunya ya, jadi gak harus keras gitu, gak. Ya ini akhirnya saya lepas saja karena terlalu susah dan untuk menghemat waktu ya. Ya ini ya, itu ya, jadi dia sudah terpasang gitu ya, dirapikan, dipasang. Dia itu kayak apa ya, cuman ditempelkan gitu aja gitu loh ya. Nah ini lalu pasang kembali fleksibel casnya, dan jangan lupa yang menghubungkan fleksibel cas ya, itu kita pasang lagi konektornya. Dan juga itu tadi saya pasang karet ya, karet mic yang terlepas tadi saat saya membersihkan sisa-sisa lem. Lalu pasang juga kabel eksternal antena, lalu pasang modul buzzer ya, modul buzzer kita pasang, kita rapikan, presisikan, lalu pasang lalu baut ya, baut dengan beberapa mur yang sudah kita lepas ya, yang sudah kita lepas di awal tadi ya, modul buzzernya. Oke, ini bautnya ada berapa ya, entah 5 atau 6 ini ya, bautnya kita pasang satu persatu sampai kita berhasil pasang semuanya. Lanjut kita pasang ya, itu itu tadi fleksibel LCD nya jangan lupa dikoneksikan ya, dikoneksikan ke mesin. Lalu kita pasang fleksibel fingerprint. Nah pasang fleksibel fingerprint, fleksibel baterai, lalu kunci dengan plat ya yang kita lepas di awal tadi, lalu pasang atau kunci platnya dengan 3 baut ya, 3 baut yang sudah kita lepas di awal ya. Dia itu ada 3 baut di kanan, kiri, dan tengah. Nah setelah itu ini sudah menuju langkah akhir dari proses perakitan, yaitu kita pasang casing bagian belakang ya. Kita pasang casing bagian belakang itu hanya tekan sedikit, nanti dia itu akan mengunci otomatis ya casingnya ya. Jadi jangan sampai ditekan terlalu kenceng ya, karena kalau kita tekan terlalu kenceng nanti efeknya ke LCD. Karena saya dulu juga pernah kasus seperti itu, saya pasang casing bagian belakang, saya tekan kenceng-kenceng karena mungkin saya pasangnya juga kurang presisi, di akhirnya retak ya touchscreen-nya, jadi pelan-pelan aja. Oke, setelah itu pasang SIM tray atau slot SIM card, kita coba nyalakan untuk dilakukan pengecekan ulang. Nah ini adalah proses dari yang paling akhir ya, kalau pengecekan akhir ini. Jadi untuk proses perakitannya sudah selesai. Jadi untuk langkah akhir yaitu kita lakukan double check ya kan, double check dari fungsional. Nah fungsional apa aja ya, mulai fungsional tampilan gambar, terus fungsional kecerahan layar, lalu fungsional layar sentuh. Nah ini tadi kita bisa lihat ya bahwa semacam saat saya masukkan kode pas atau kunci password kunci dari HP-nya itu semacam kayak delay ya, lemot ya. Itu bukan touchscreen-nya yang bermasalah, tapi HP-nya memang agak lemot ya. Ya mungkin dia masih proses loading, jadi memang agak lemot.
Nah, ini saya lakukan pengecekan untuk kecerahan layar ya. Untuk kecerahan layarnya sudah oke, tidak ada masalah. Kalau tampilan gambar bisa dilihat sendiri, tampilan gambarnya tidak ada masalah ya, bisa tampil dengan baik. Dari segi warna juga tampil dengan baik. Nah, tinggal kita proses cek layar sentuhnya. Ya, untuk proses cek layar sentuhnya saya masuk ke hardware test untuk Asus saja ya. Nah, untuk proses hardware test dari Asus itu ada di kalkulator. Nah, untuk kodenya ya kita nolkan dulu ya di kalkulatornya, jangan ada angka apapun. Lalu kita ketik titik 1 2 3 4 5 tambah sama dengan. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya menunya. Itu pilih yang single test, lalu pilih yang touch screen test atau touch test ya. Nah, kita tes satu persatu mulai dari pojok kiri, kanan, atas, bawah, tengah horizontal dan tengah vertikal, itu kita cek satu persatu. Dan ini sudah tidak ada masalah ya, LCD dan layar sentuh dari Asus Zenfone Max M2 nya. Ya, ini saya cek kembali dengan menekan layar icon lalu ditahan lalu digeser-geser ya. Ya oke ya, jadi sampai di sini dulu untuk tutorial cara ganti LCD dan layar sentuh dari Asus Zenfone Max M2 atau ZB633KL. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam MBA.